Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Kita akan memulai eh, penjelasan EYD dari tanda titik yang akan dijelaskan oleh Asil. Silakan Asil. Yang pertama itu penggunaan tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, Presiden Indonesia adalah Prabowo Subianto. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya, Indonesia beragam budaya yang kaya. Berikut adalah beberapa di antaranya: budaya Betawi merupakan budaya yang berasal di Jakarta, mencakup bahasa, tarian, dan masakan khas. Budaya Jawa dikenal dengan kesenian seperti gamelan dan batik, serta tradisi yang kuat. Setelah ada yang ingin menjelaskan lagi, Saya Faiza. baik, silakan Pak Iza. 3. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perincian, tabel, atau bagan. Misalnya, contoh dalam suatu daftar program calon presiden 2024, Anies Rashid Baswedan. 1. Pendidikan gratis. 2. Pemerataan UMKM. 4. Tanda titik digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Misalnya bab 1, 1.2.1 pendahuluan, 1.2.2 latar belakang, 1.2.3 isi, 1.2.4 kesimpulan. Baiklah, apa ada yang ingin menjelaskan lagi? Saya Silakan Anda. 5 tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Misalnya, 1. Fungsi kayu digunakan untuk A. Membuat meja, B. Memukul orang, C. Bahan bangunan. 6. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik satu digit maupun lebih, dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1 kondisi Kak Game setelah dikasih paham. Tabel 1.1 kondisi rumah warga setelah setelah longsor. Bagan 2 struktur pengurus OSIS. Bagan 2.1 bagian tugas kerja. Grafik 4 sikap hakim terhadap terpidana. Grafik 4.1 sikap masyarakat terhadap revisi UUD. Gambar 1 ruang convention hall Siti Walida. Yang ketujuh, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, 03.14.50 atau 3 jam 14 menit 50 detik. Baik, yang selanjutnya, apakah ada yang ingin menjelaskan? Baik, yang kedelapan itu adalah tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, kagem memiliki kagem memiliki kekayaan yang kagem memiliki kekayaan yang sudah tercatat pada KPK mencapai 900 juta 99 eh 900 juta 99 99 99 99
99. Yang kesembilan, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia mendaftarkan beasiswa dengan NIM 24000000. Yang ke-10, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Misalnya, pengaruh motivasi kagem terhadap berkurangnya angka bunuh diri. Yang ke-11, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Misalnya, YTH titik Sahar Triawan SAP JL Bantul, Kecamatan Gunung Kidul, Kabupaten Bantul. Baiklah, selanjutnya ada tanda EYD yaitu tanda koma. Baiklah teman-teman, sebelum menjelaskan kalimat itu sebaiknya tanda titik ataupun tanda petik ataupun tanda koma itu dibaca ya. Selanjutnya ada yang ingin menjelaskan. Saya, Baiklah, silakan Yuki. tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kata, frasa, atau klausa dalam sebuah kalimat. Fungsinya adalah untuk memberikan jeda atau pembatas dalam kalimat sehingga struktur kalimat menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Tanda koma juga membantu mencegah terjadinya kebingungan makna dalam kalimat. Contoh kalimat 1. Ketoprak, kerak telur, dan soto Betawi adalah makanan khas Jakarta. 2. Jika kamu ingin sukses, kamu harus bekerja keras. 3. Ibu Siti, MA, akan memberikan ceramah pada seminar hari ini. 4. Atas perhatian Bapaknya ucapkan terima kasih. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. 5. Ani melompat sejauh 12,5 m. Baik, selanjutnya Saya, silakan Tirga. yang pertama ada tanda koma digunakan di antara unsur dalam perincian berupa kata, koma, frasa, atau bilangan. Misalnya, kegiatan itu dipublikasikan melalui media sosial, koma, televisi, koma, dan surat kabar, titik. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, saya ingin mengantar kamu pulang, koma, tetapi saya sedang terburu-buru. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, karena mempunyai banyak prestasi, koma, dia mendapatkan beasiswa. Selanjutnya yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului akhir kalimat. Misal, saya akan pergi ke pasar, koma, karena diajak ayah. Sudah, cukup. Baiklah, silakan selanjutnya. Saya. Silakan Melisa. 5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, pengawal itu memiliki kompetensi dan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, diperoleh kesempatan promosi. 6. Tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, hati-hati ya di luar hujan. Yang ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya,
kata kakak saya, kita harus berbuat baik. Yang kedelapan, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan ketikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Misalnya, masuk ke dalam kamar sekarang, perintah ibu. Sekian. Baiklah, silakan. Apakah ada yang ingin menjelaskan lagi? Saya. Silakan Aisyah. Kemudian yang ke-9 ada tanda koma digunakan di antara yang pertama nama dan alamat, kemudian bagian-bagian alamat, lalu tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Misalnya, sekolah Adiwiyata, JL atau Jalan, Raden Saleh No, 71, Jakarta 10430. Padang, 22 November 1996. Kemudian yang ke-10 ada tanda koma digunakan sesudah salam pembuka seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penanda tangan surat. Misalnya dengan hormat, salam sejahtera, salam takmir, dan salam dan hormat kami. Selanjutnya, baiklah teman-teman. Yang ingin menjelaskan. Oh, silakan. Yang ke-11, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Misalnya, Sri Lestari M.A. Baskara Wiharjo, M.Hum. Adi Widianto, S.AP. Yang ke-12, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, Rp 749,000, 14,7 M, 24,9 kg. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, yang nomor 13, tanda koma digunakan untuk menggapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah pesisir pantai, misalnya, masih banyak pasir yang belum diolah. Yang selanjutnya, 14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan situs ini, kita dapat menggunakan teknologi AI dibandingkan dengan kalimat berikut. Dalam pengembangan situs, kita dapat menggunakan teknologi AI. Baiklah, mungkin ada tambahan dari Putri dan Bina. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tanda tanya. Penggunaan tanda tanya digunakan pada kalimat tanya untuk menunjukkan keraguan terhadap suatu hal. Berikut penjelasan dan contohnya. Yang pertama, digunakan pada akhir kalimat tanya langsung. Kalimat tanya langsung merupakan pertanyaan yang ditulis sebagaimana diucapkan. Contohnya, apa yang kamu makan tadi pagi? Kemudian, siapa nama guru bahasa Indonesia kamu? Penjelasan selanjutnya tidak digunakan dalam kalimat tanya tidak langsung. Kalimat tanya tidak langsung merupakan kalimat yang tidak menggunakan tanda tanya karena berbentuk pernyataan. Contohnya, Ibu bertanya siapa yang belum hadir.
Saya ingin tahu kapan dia datang. Kemudian, digunakan untuk menyatakan keraguan terhadap suatu informasi. Biasanya digunakan dalam tulisan ilmiah atau catatan untuk menunjukkan ketidakpastian. Contohnya, ia lahir pada tahun 1987 di Surabaya. Mungkin dia berasal dari daerah Jawa Barat. Cukup. Baiklah, terima kasih Putri. Apakah ada tambahan dari Dina? Baiklah, selanjutnya apakah ada tambahan dari Dina? Baik, silakan Dina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda petik. Penggunaan tanda petik dalam bahasa Indonesia ada dua jenis utama, yaitu tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Jadi yang pertama, tanda petik ganda. Fungsi tanda petik ganda yaitu untuk menggapit kutipan langsung. Contohnya, ibu berkata, tanda petik 2, jangan lupa belajar malam ini, titik, tanda petik 2. Lalu yang kedua, menggapit judul karya tulis, lagu, film, dan sebagainya. Contohnya, saya suka membaca cerpen, tanda petik 2. Robohnya surau kami, titik, tanda petik 2. Lalu yang terakhir, menunjukkan makna khusus atau sindiran. Contohnya, dia memang tanda petik 2, raja telat, tanda petik 2 di kelas, titik. Lalu yang kedua ada tanda petik tunggal. Fungsi tanda petik tunggal yaitu untuk menggapit makna kata atau istilah dalam kalimat. Contohnya, kata tanda petik 1 politik berasal dari bahasa Yunani. Lalu yang kedua, menggapit kutipan dalam kutipan. Contohnya, tanda petik 2, lalu dia berkata, koma, tanda petik 1, aku akan kembali, koma, tanda petik 1 sebelum pergi, titik, tanda petik 2. Kata Sinta. Mungkin cukup sekian dari saya. Baiklah, tanda EYD sudah ada 4 yang dijelaskan, yaitu titik, koma, tanda tanya, dan tanda petik. Apakah dari teman-teman ada tambahan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada dirasa cukup, baiklah kita akan menutup diskusi penjelasan pada hari ini. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.